أو أنزلته في كتاب يعصب لك इधर से नहीं खुलेगा ये भी आजा हो रहा है पढ़ो पढ़ो बेटा पढ़ो टाइम नहीं जाएगा पढ़ो नमाज पढ़ो भाई 2 रकात पढ़ो जल्दी करो टाइम नहीं जाएगा Malaysia. Dan kebanyakan orang yang membangun Jamarat seperti ini sekarang itu paling banyak adalah orang Mati, orang Lamongan, orang Trenggalek, Perigi, sama orang Magelang dan Temanggung. Kenapa? Karena itu pada saat pembangunan saya mengerti daftar dari nama-nama orang yang membangun ini. Jadi dulu seringkali dibangun oleh orang Mesir, orang Pakistan dan sebagainya. Seringkali mereka miskin sama. Makanya akhirnya sekarang Jamarat bisa cantik dan indah dan utamanya lebih aman sekali lagi. Itu memang adalah dari tangan-tangan dingin orang-orang Indonesia. Sebenarnya bukan 3 lantai, melainkan adalah 5 lantai. Yang di bawah ini adalah perlu lebih utama di ujung sana. Nanti itu adalah jalan keluar masuk dapur. Jadi di bawah ini sudah seperti corong, seperti kita mengisi air dalam corong. Nanti akan keluar di bawah ini dan di bawah ini sudah ada. Adalah stasiun kereta listrik yang menghubungkan Arafah, Musdalifah, Mina dan Jamarat. Dan sebelah kanan kita ini yang namanya adalah Musdalifah. Betul? Nah, sebelah kanan kita ini adalah Musdalifah, Bapak Ibu sekalian bisa dilihat dengan jelas dan dengan seksama. Ini adalah padang Musdalifah. Orang-orang yang melaksanakan wukuf di padang Arafah nantinya mereka akan bergerak untuk ke perkemahan Mina adalah ditandai dengan azan maghrib atau terbenamnya matahari. Pada saat mereka berjalan menuju ke Mina, mereka disunahkan untuk bermalam terlebih dahulu, utamanya di Musdalifah. Ini yang namanya padang Musdalifah. Mas, kok nggak ada tendanya? Memang tidak ada tendanya. Kelihatan jelas Bapak Ibu? Memang tidak ada tendanya. Taruh plastik snacknya yang kecil tuh. Yang punyamu keluarin dulu snacknya, kita ngambil batu untuk nanti contoh melemparin dulu. Oke. Bapak Ibu, insya Allah ini yang namanya Masjidil Haram sebelah kanan kita. Dulu ceritakan pada saat Rasulullah melaksanakan haji wada'nya, Rasulullah mendirikan tenda untuk bermalam di Musdalifah di wilayah ini. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, di Musdalifah inilah Bapak Ibu kita perlu Bapak Ibu pahami bahwasanya kita akan melaksanakan mabit. Mabit itu bermalam. Jadi saya harap pada saat nanti Bapak Ibu melaksanakan ibadah haji, saya harap pada saat sampai di Musdalifah maka segerakan untuk beristirahat. Karena keutamaan mabit ini adalah bermalam. Bermalam artinya beristirahat atau terlelap sejenak. Usahakan meskipun 5 menit kita terlelap. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, pada saat kita sudah sampai di Musdalifah, biasanya orang-orang nanti akan berhenti untuk bermalam dan utamanya tetap melanjutkan ibadah dan bermuhasabah. Dan utamanya lagi mereka biasanya akan mengumpulkan batu untuk melempar jumrah. Oke. Kang Yuyar, berhenti sebentar, pintu belakang dibuka, ngambil batu. Ambil batunya.
Pak, Bapak lihat sini Pak. Ada dada dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Kita ada di Masjidil Haram di Ka'bah. alhamdulillah. Alhamdulillah untuk salat asar. Umur berapa Pak? Saya 78. 78. Iya. Ya, alhamdulillah. Ya, yang ini sebelah kanan dan kiri untuk Amerika dengan Turki. Amerika banyak kan? Banyak, lumayan banyak sekarang. Tapi jarang ngisi tenda mereka. Mereka lebih baik pilih di hotel transit dan upgrade ke VIP. Lurus Kang Yuyar. Surat Al-Alaq atau sebutan lainnya adalah surat Iqra yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan selanjutnya sampai ayat kelima. Dan kemudian dari sini kita akan melihat pucuk bukit yang di atas sana, Bapak Ibu, dilihat sebelah kanan pucuk bukitnya ada seperti pecahan kecil, kelihatan enggak? Ya. Kok nggak kelihatan? Coba dilihat dulu. Sebelah kanan paling ujung ada pecahan kecil, garis pecahan kecil yang dari ujung, yang orangnya pada naik-naik itu warna putih warna hitam itu, kelihatan kan? Jadi sebelah kiri ada pecahan kecil, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita lihat pucuk yang paling atas, sebelah kirinya ada pecahan. Nah itulah yang namanya Gua Hiro, pas berada di bawah pecahan tersebut. Dan itu adalah jalan masuk untuk menuju ke Gua Hiro. Nah itu Bapak waktu itu foto di situ Pak, di baliknya. Ya, oke Kang Yuwar jalan. Jadi Bapak bisa lihat ini adalah Bukit Cahaya. Kenapa disebutnya Bukit Cahaya? Karena diibaratkan Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah yang diibaratkan seperti apa? Cahaya yang menyinari dunia. Jadi mohon izin pandangannya tetap ke atas, jangan ke bawah. Karena di bawah ada bakso priangan, kita nggak mampir. Bakso priangan itu untuk urusannya saja bakso priangan, tapi sudah tidak jualan bakso lagi dia. Tapi memang itu dari restoran Indonesia. Dan Bapak Ibu sekalian, pas di bawah kaki bukit ini adalah rumah saya dengan ibunda saya di sini tinggalnya. Makanya kadang kalau misalkan saya pamit, Bapak Ibu saya pulang dulu ya mencuci baju, nah biasanya pulangnya ke sini Jabal Nur ini.
Ya Allah. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Lihat, semuanya satu warna. Cantik bukan? Kalau orang Indonesia Di kanan kita keluar, Pak. Di sana. Setelah lewat ini hijau sebanyak orang. Itu strategi. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة Subhanallah, alhamdulillah. Rabbana atina hasanah. Ini udah mulai keluar. Subhanallah, alhamdulillah. Baru menyimpan di sini. Nyebrang nyamping. Ya. Yes. Dari mana, Pak? Hah? Habis dari mana? Habis dari Hijri Ismail dengan habis dari makam Ibrahim. Ya kan? Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah engkau memberi kesempatan kepada hadir di Hijri Ismail dan hadir di makam Ibrahim. Ini saya hadir di sini selesai salat asar. Saya diberi kekuatan. Allah menolong saya untuk hadir di sini. Minum. Enggak keluar aja sih. Minum aku bawa minum. Di sana sih. Oh, yang di sana ya. Kita keluar dulu. Jauh banget. Iya, itu King Abdul Aziz. Samping nyamping. Iya, jalan. Keluar. Keluar. Ya, kita akan kembali ke hotel menunggu salat maghrib setelah hadir di Masjidil Haram di depan Ka'bah. Mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala di Hijri Ismail dan makam Ibrahim. Terima kasih ya Allah, Engkau telah membimbing hamba, Engkau telah memberi kekuatan kepada hamba hadir di Hijri Ismail. itu saja. Pertamanya dari tanggal 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Dzulhijjah. Berada di atas kita. Ini Bapak Ibu sekalian. Kiri kita tertulis apa Bapak Ibu? Badayah Mina atau Mina Start River. Ini kita berarti sudah masuk wilayah tanah perkemahan Mina. Enggak, tidak. Terowongannya di mana? Terowongan Mina. Di depan Pak, nanti tunjukin. Kita nanti lihat.
kita ini adalah istana kerajaan yang di atas. Jadi Raja Arab Saudi pada saat pelaksanaan prosesi ibadah haji, mereka memantau dari atas. Jadi waktu pernah terdengar kabar tahun 2016 Bapak Ibu sekalian, ya tragedi Mina itu terjadi sebelah kanan sini Bapak Ibu. Masa desa di nomor 3 ini Bapak Ibu. Lihat nomor 3. Dan ini dulunya berada tragedi terjadi di depan tenda VIP Dubai Emirat dan Kuwait. Kenapa Mas? Masjid bisa menyatakan seperti itu, sedangkan masjid tidak di sana. Karena ibunda saya waktu itu sedang bekerja untuk melayani jamaah VIP yang dari Kuwait. Jadi ibu saya juga kaget. Bangun-bangun keluar dari tenda, kok sudah banyak sekali suara ambulans dan orang banyak yang menaiki tenda. Jadi sebenarnya pada saat terjadinya tragedi Mina 2016 itu sebenarnya ada beberapa kelompok yang salah jalan, menerobos jalan, di mana sistem jalan di sini sebenarnya sudah one way pada saat haji. Tapi mereka memaksa, akhirnya apa? Berdesaan. Setelah berdesaan berawan arah, akhirnya apa? Kondisinya sangat panas memang tahun 2016 itu. Yang setelah panas seperti itu, Bapak Ibu perlu perhatikan akhirnya oksigen itu kurang karena saking panasnya. Akhirnya banyak orang yang pingsan. Nah, setelah pingsan mereka banyak yang keinjak-injak. Itulah korban-korban dari tragedi ini. Yang sebelah kanan kita ini tenda dengan kaca, ini yang VIP Jazirah Arab. Kidana biasanya, grupnya Kidana. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian silakan di foto ya. Ini adalah tenda wilayah Assalamualaikum. ya Sayyidatina Ya, saya Ummahatina Khadijah radhiyallahu anha wa insyaallah nahnu bikum lahikun lahul fatihah. Oke. Di sebelah kanan kita ini ada masjid. Kelihatan nggak masjidnya ini sebelah kanan? Nah, ini ada orang lagi masuk nih. Kelihatan ada masjid. Ini namanya Masjid Jin. Dulu Rasulullah pernah sholat di sini dan kemudian makmumnya adalah jin. Sini Mek, tak videoin. Prajurit dan utamanya para orang-orang yang disandra yang kemudian mereka beriman dibagikan harta bagaimana yang kemudian Rasulullah melaksanakan untuk melaksanakan ibadah umroh, dan setelah melaksanakan ibadah umroh panji atau bendera peperangan itu ditancapkan di masjid tersebut dulunya. Dulunya bukan sebuah masjid, cuma sekarang menjadi bangunan mas. Sebelah kiri kita ini adalah proses peletaran Masjidil Haram. Nanti Masjidil Haram sampai akan di terowongan ini Bapak sekalian. Dan tidak menutup kemungkinan terowongan ini nanti akan dihancurkan dan kemudian akan dijadikan Masjidil Haram juga untuk proses pelebarannya. Ini lagi direkam. Ini mau kemana Pak? Saya mau Hajar Al-Aswad. Hajar Aswad.
Saya orang. Aja. Terus dari samping kita dari mana pokoknya ambil. Saya kan bisa langsung di Hijir Ismail. Itu Hijir Ismail depan. Iya, di situ saya mandi. Ya. Situ saya mandi waktu banjir di sini tahun 1968. Banjir, hujan 4 jam, banjir, seluruh mobil-mobil itu. Ada 2 mobil Mercy, Chevrolet, masuk ke sumur Samsam. Ini kan sudah menghadap ke tempat-tempat mustajab saya. Itu Hijir Ismail. Iya. Udah ditutup mau sholat Iya kan. asar. Bukan di sini. Dari sana Itu makam itu. ya, Ibrahim. Apa? Makam Ibrahim. Makam Ibrahim. Saya bisa jalan setiap kali 1 putaran saya duduk lagi, ya kan? Agak keluar Pak, lawan arah itu. Kalau enggak agak ke dalam. Lawan arah didorong orang nanti. Oh, didorong orang nanti Pak. Ke kiri lagi, ke kiri lagi. Kiri lagi Pak. Orang pada ngebut ngejar asar tuh. Sudah tinggal berapa menit? Mau Pak? Tinggal beberapa menit. Nah, di sini kan saya bisa lihat makam Ibrahim. Ini makam Ibrahim, Iya. sebelah kanan. Makam Ibrahim. Kiri Pak, sini Pak. فاضي عندنا مره قوم يا مصطفى تعال هنا لانه نرجع ورا والله الشمس اكلت مخنا ادينا ضرب الشمس كذا لقدام Awas orang sholat kiri. ورا اسمع قوم مباشره يا مصطفى شو عندنا كيف نمشي Nah ini lurus Hajar Aswad Pak. Nah ini. Depan lagi 3-4 langkah, 5 langkah. Ya, duduk aja di sini. Ke Hajar Aswad. Mana? Itu lurus. Oh, iya. Ada orang sholat belakang. Agak ke kiri lagi. Sana lagi Pak. Sini.
Jadi sebelah kiri ini adalah Qasr Jabal Abi Qubais atau Istana Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais ini dulunya karena memang berdekatan dengan Masjidil Haram, utamanya berdekatan dengan Ka'bah, seringkali Rasulullah menaiki Jabal Abi Qubais dan kemudian berduduk, bersila atau duduk saja sambil memandang Ka'bah dan kemudian berdoa. Karena memang Jabal Abi Qubais ini adalah bukit terdekat dari Ka'bah, insya Allah. Sebelah kanan kita ini adalah perhotelan, utamanya untuk pernah kita dalam Ramadan memang kita memiliki paket reguler atau sekalian paket ekonomis namanya Smart Umrah. Jadi kalau Dream Tour itu hotelnya selalu bintang 5. Meskipun ada Dream Tour yang ekonomis ya, namanya Alpha ya, Alpha Series namanya. Itu juga menggunakan kereta ya. Dan biasanya seringkali memang landingnya di Jeddah dan kemudian menggunakan bis menuju ke Madinah. Dia tidak ada sini hotelnya meskipun ekonomis, tapi berada di Hotel Anjum di bintang 5. Nanti kita akan tunjukkan. Kalau sedangkan untuk yang paket umrah yang Smart Umrah itu adalah paket ekonomis ya, itu biasanya hotelnya di sini Bapak sekalian. Dan memang di wilayah ini paling banyak jamaah Indonesia maupun Malaysia, karena bisa dibilang ini masih terdekat dari Masjidil Haram. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah kondisi di mana berziarah di pagi hari. Dilihat Bapak Ibu sebelah kanan, lihat full ya, padat ya. Dan ini pasti ada orang-orang hendak melaksanakan ziarah. Nah, itu alasannya alhamdulillah kita sudah berangkat ya, jam 8:15 itu sudah berangkat. Dan insya Allah mudah-mudahan nantinya sebelum zuhur kita bisa menuntaskan ziarah ini, yang insya Allah karena memang ziarah tidak ada umrah. Biasanya kan setelah ziarah langsung umrah ya. Kalau kita sekarang sudah merubah karena dengan kondisi kenyamanan jamaah, meskipun terkadang ada yang pro dengan kegiatan ini, ada yang juga kontra dengan kegiatan ini, tapi kita yakini keseluruhan dari 100% itu paling banyak memang jamaah menyatakan ia masih lebih nyaman seperti ini. Kenapa? Karena biasanya, sedangkan tidak bisa jika kita sudah niat. Makanya nanti insya Allah esok hari di jam yang sama, di waktu yang sama, kita sudah dikondisikan sudah berihram. Makanya sebelum subuh kita sudah harus mandi sunnah ihram, mengambil sunnah-sunnahnya sebelum subuh. Dan kemudian nanti jam 8:30 ini kita langsung akan perlihatkan salah satu kompleks perhotelan yang saat ini dari tahun 2018 sudah diambil oleh pemerintah Indonesia untuk kloter, dalam artian jamaah haji kelompok terbang dari Surabaya. Jadi untuk kloter Surabaya kebanyakan dari tahun 2018, 2019 itu kemarin dalam pelaksanaan ibadah haji, perhotelan jamaah haji ya Indonesia itu berada tepat kloter Surabaya di sebelah kanan dan sebelah kiri setelah terowongan Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian perlu Bapak Ibu pahami, minimal dalam satu hotel adalah sekitaran 8.000 jamaah hingga 10.000 jamaah. Ada juga yang di sebelah kiri yang nama hotelnya adalah El Akbakah, dia bisa menampung hingga kapasitasnya adalah sekitaran 15.000 jamaah. Nah, di sebelah kiri kita ini ada jalan ya, yang ada busnya Bapak Ibu sekalian. Lihat ada bus warna kuning. Ini adalah shuttle bus yang menghubungkan perhotelan jamaah haji Indonesia menuju ke Safa Marwah, terminal ya Safa Marwah. Nah, Bapak Ibu, sedangkan di ujung sana, di ujung depan sana, itu adalah tempat pelaksanaan pelemparan jumrah, yaitu adalah Jamarat. Insya Allah nantinya kita akan menuju ke Jamarat, Bapak Ibu sekalian, untuk melihat kondisi tempat pelaksanaan pelemparan jumrah pada saat musim haji. Saat ini kita langsung akan menuju ke Jabal Sur, dan insya Allah di sebelah kanan dan kiri kita masih terdapat kompleks perhotelan, yaitu adalah perhotelan dari jamaah haji keseluruhan dunia. Nah, sebelah kiri kita ini ada Masjid Waqaf, adalah Masjid Waqaf dari pemerintah Qatar, makanya disebutannya ini adalah Masjid Qatari. Lihat bangunannya. Dan masjid ini masih belum dibuka untuk umum Bapak Ibu sekalian, dikarenakan memang masih dalam tahap proses finishing. Jadi masjidnya memang cantik dan indah ya, dengan ornamen-ornamennya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, di sebelah kanan dan sebelah kiri ini kebanyakan adalah hotel transit bagi para jamaah haji ke seluruh dunia. Ada yang dari Irak, ada yang dari Turki, dan paling banyak memang di sebelah dan kali ya. Rawannya karena dekat dengan jalan besar, yang ditakutkan jamaah asal menyeberang jalan saja, maka dirubah oleh pemerintah Indonesia untuk agak masuk ke dalam kompleks saja untuk keamanan para jamaah. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian,
Jalan ini adalah jalan arteri di mana memang bisa menghubungkan keseluruhan kompleks dari perhotelan jamaah haji Indonesia. Maka di depan itu nanti akan ada yang namanya rumah sakit haji. Jadi Kementerian Kesehatan Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Agama mencari gedung, ya, bersama-sama mencari gedung dan bangunan yang strategis, yang utamanya mudah dijangkau oleh jamaah haji Indonesia dari Arafah, dari Muzdalifah, dari Mina, dan juga dari pemondokan yang Mau kurma, Pak. Ini mau. Mau. Kasih sudah. Kasih, Pak. Mama. Pak. Memang. sebelah kanan sekarang sedang diratakan ya, karena memang ini jalan dekat dengan pusat Masjidil Haram. Jadi di ujung paling ujung, di gunung paling ujung, di balik dari bukit tersebut itu adalah Masjidil Haram. Nah sekarang sedang dibangunkan, sedang diratakan ya, dibangun jalan dan diratakan, dan nantinya akan dijadikan komplek perhotelan jamaah haji maupun jamaah umroh. Dikarenakan memang tahun ini banyak sekali jamaah umroh yang tidak mendapatkan kamar, makanya ya seringkali ya travel agent tersebut terpaksa mengambil hotel yang agak jauh. Karena ini Bapak sekalian, Bapak Ibu sudah melihat bagaimana kepadatan yang ada di Masjidil Haram. Dan kemudian Bapak sekalian dilihat sebelah kiri, inilah namanya Jabal Sur. Jabal Sur ini adalah tempat singgahnya Rasulullah sebelum Rasulullah beranjak dari kota Mekah menuju ke kota Madinah yang dahulunya bernama Yasrib. Insya Allah Bapak sekalian, demi kenyamanan kita keseluruhan, maka kita tidak akan berhenti di sini, hanya melewati saja. Kenapa? Karena ini tidak ada keutamaan berhenti, dan jikalau berhenti, seringkali jamaah mengeluhkan akan parkiran yang amat jauh, dan kemudian mengeluhkan kondisinya sangatlah padat dan ramai, sedangkan kita tidak bisa berfoto-foto dengan background Jabal Sur. Bapak Ibu, bisa dilihat Jabal Sur berada di perbukitan sebelah kiri Bapak Ibu sekalian yang paling tinggi. Nanti kita akan putar balik. Setelah putar balik nanti kita akan berhenti sejenak dari bis. Kita akan melihat, memandangi Jabal Sur. Di mana Jabal Sur ini Bapak Ibu sekalian, pada saat Rasulullah SAW ditinggal, ya, ditinggal mati oleh siapa? Ummu Khadijah. Kaum kafir Quraisy semakin gencar memerangi Rasulullah. Yang dimana akhirnya pada saat itu Rasulullah ya mendapatkan perintah untuk berhijrah pertama kali. Dalam perintahnya itu kemana Bapak Ibu? Ada yang tahu? Perintah pertamanya kemana? Hijrahnya kemana? Kemana? Kemana Bapak Ibu? Kemana? Ke Taif. Seringkali orang-orang memang tidak menyadari bahwasanya perintah pertama kali Rasulullah untuk hijrah itu bukanlah ke Madinah, melainkan adalah menuju ke kota Taif. Di kota Taif, Rasulullah pernah berhijrah menuju ke sana untuk mensiarkan agama Islam, namun tidak mendapatkan penerimaan. Diceritakan bahwasanya Rasulullah ini hingga ya, sampai pada saat datangnya ke kota Taif bukannya mendapatkan sambutan, malah dalam riwayat diceritakan bahwasanya Rasulullah dihina, dicaci, dimaki, dan sampai ada pelemparan batu yang menuju ke maktab untuk jamaah haji Indonesia, maktab nomor 116. Ini untuk yang ONH plus, tapi seringkali banyak yang digunakan ONH plus yang reguler. Gimana Mas? Kok ONH plus tapi reguler? Iya, fasilitasnya standar tuh. Jadi fasilitasnya menggunakan bintang 4. Oke. Dan kemudian di depan kita 119 sudah mulai VIP. 119. Pak Novel kemarin berapa Pak? 111 ya. Oke. Kemudian
nomor 215 di atas ini Bapak Ibu sekalian. 215 dan 214 sebelah kanan kita ini. Ini yang lagi dibongkar ini aspalnya. Ini 214. Mohon maaf, 114. 115 di atas. Terus lagi Kang, depan Kang. Dan ini di depan kita ini ada tenda dari jemaah haji nomor 213 sebelah kanan. Kalau yang di atas ini adalah hotel Mina Real Estate. Biasanya digunakan oleh orang-orang Amerika, UK, Britain, ya, Jerman dan lain sebagainya. Sebelah kanan ini 2100. Kemudian di depan ini pintu yang terbuka, mohon izin. Ini adalah 112. Ini yang terbuka, ya, ada hamparannya. Ini 112. Dan kemudian yang di sini nih Bapak sekalian adalah 111. Ada mobil berhenti. Nah, dari sini, dari WC ini. Dari WC ini ke depan. Yang ada mobil ini adalah tenda untuk 111. Oke. Sebentar, kita akan berhenti perlahan. Nah, Bapak Ibu, ada tulisan Jamarat third floor, yaitu adalah Jamarat lantai 3. Stop Kang. Stop. Stop dulu Kang biar. Nah ini adalah tenda untuk jamaah haji Dream Tour sebelah kanan. Terakhir Pak Novel di mana? Di sini kan? Iya, sini. Paling ujung kan? Iya. Ya. Kenapa kita mengambil paling ujung? Karena jarang dilewati orang. Jadi orang-orang yang istirahat di kemah ini insya Allah lebih nyaman. Lanjut Kang. Nah, Bapak Ibu, jadi ini adalah tenda untuk jamaah haji Dream Tour sampai menuju ke belakang sana Bapak Ibu, sampai di tembok sana. Nah, biasanya Bapak Ibu sekalian kita keluar dari tenda langsung untuk melempar jumrohnya dari eskalator ini Bapak Ibu. Jadi eskalatornya dekat sekali. Dekat banget. Ini alasan kenapa Dream Tour selalu berlomba-lomba untuk mendapatkan tenda 111. Meskipun kita tidak bisa mendapatkan permanen, tapi kita selalu biasanya jauh-jauh selalu berusaha untuk tekan kontrak untuk mendapatkan tenda 111. Karena tenda 111 ini adalah tenda ternyaman agar orang-orang pada saat melaksanakan pelemparan jumrohnya itu bisa dibilang lebih dekat. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita insya Allah sebentar lagi akan putar balik setelah terowongan. Gaskeun Kang, habis terowongan putar balik. Nah, insya Allah kita akan singgah di Jamarat Bapak Ibu. Saat ini waktu menunjukkan pukul 10:04. Nah, ini sebelah kanan, ini adalah untuk jamaah haji lokal. Jadi asli Arab Saudi dan membeli paket. Jadi jangan dikira kalau misalkan saya haji, dalam artian kalau tidak petugas saya bisa berhaji dengan mudah. Tetap harus membeli tasnya Bapak Ibu sekalian demi keamanan. Dan fasilitas yang didapatkan seperti ini Bapak Ibu. Seperti hotel memang, tapi tetap dia menggunakan tenda.
Ayo Bapak Ibu, kita turun. Itu bukan Guaci, melainkan adalah manusia. Kebanyakan orang Bangladesh dan India yang sedang ikhtiar mereka untuk mendaki Bukit Jabal Sur, utamanya untuk menziarahi Gua Sur. Gua Sur berada di bukit yang paling tinggi, Bapak Ibu sekalian. Gua yang paling tinggi, ya. Tapi guanya tidak berada di atas bukit, melainkan di sebelum puncaknya. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah yang bernama himpunan dari Bukit Sur atau Jabal Sur, yahnya Rasulullah sebelumnya berhijrah menuju kota Madinah. Akan saya lebih perjelas lagi ceritanya, di mana setelah meninggalnya Ummi Khadijah, kaum kafir Quraisy. Lanjut Kang. Di mana Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya potong lagi. Sebelah kanan, ini alasan kenapa kita tidak berhenti, karena parkiran busnya sudah ditutup sekarang demi kenyamanan pembangunan Museum Jabal Sur. Dan insya Allah tahun depan mudah-mudahan museum ini sudah jadi, dan nantinya akan kita antarkan Bapak Ibu sekalian untuk menuju ke Museum Jabal Sur. Bapak Ibu, kita lanjutkan cerita terkait sejarah Jabal Sur. Di mana Bapak Ibu sekalian, Jabal Sur ini adalah bukit yang dimana menjadi tempat Rasulullah singgah untuk menghindari kejaran dari kaum kafir Quraisy yang semakin membabi buta pada saat setelah meninggalnya Ummi Khadijah. Di mana Bapak Ibu sekalian, terkenal sekali Ummi Khadijah ini adalah salah satu saudagar terkaya di kota Makkah, dan utamanya terkenal juga dia adalah seorang janda. Di mana Bapak Ibu sekalian, pada saat itu Rasulullah bermuamalah, bekerja sama dengan Ummi Khadijah, di mana pada saat Rasulullah bermuamalah dengan Sayyidatina Ummi Khadijah, timbullah rasa cinta, timbullah rasa menyukai kepada baginda Rasul. Kenapa? Karena pada saat Rasulullah SAW bermuamalah dengan Ummi Khadijah, apapun yang Rasulullah lakukan, apapun sistem yang Rasulullah gunakan, dan utamanya apapun yang Rasulullah hasilkan, dari hasil berjualan maupun bermuamalah dengan Sayyidatina Ummi Khadijah, Rasulullah tidak pernah bermain curang, maupun Rasulullah seringkali memberikan apapun hasil keseluruhan tanpa dikurangi 1 rupiah pun, kalau bahasanya sekarang kalau bagi orang Indonesia. Dimana akhirnya dari situ terlihat sifat-sifat Rasulullah yang santun, sabar, ya, dan utamanya tampan dan lain sebagainya. Dari sana timbullah benih-benih cinta dari Ummi Khadijah, yang dimana akhirnya Rasulullah meminang Sayyidatina Ummi Khadijah. Pada saat Rasulullah SAW menikahi Ummi Khadijah, banyak sekali Bapak Ibu sekalian fitnahan-fitnahan dari kaum kafir Quraisy dan dari kaum Yahudi, yang dimana diucapkan bahwasanya Rasulullah menikahi Sayyidatina Ummi Khadijah hanya ingin menguasai hartanya saja. Tapi sebenarnya bukan itu yang Rasulullah inginkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dimana setelah meninggalnya, maka kaum kafir Quraisy mengira bahwasanya apa? Rasulullah tidak memiliki kekuatan. Karena pada saat Rasulullah menikahi Ummi Khadijah, banyak sekali, ya, para kaum Quraisy ini tidak berkutik maupun sungkan hendak menyerang Rasulullah. Karena apa? Karena Ummi Khadijah terkenal sebagai orang yang dermawan di kota Makkah, dan utamanya orang yang terpandang di kota Makkah. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, pada saat setelah meninggalnya Ummi Khadijah, Rasulullah diperintahkan untuk berhijrah menuju kota Taif, mendapatkan penolakan yang sangatlah keji, ya, dan tidak manusiawi. Dan kemudian Rasulullah mendapatkan perintah kembali untuk berhijrah menuju ke kota Yathrib. Bapak Ibu saya potong, sebelah kanan ini namanya Masjid Al-Raji, masjid yang terkenal oleh jamaah Indonesia. Karena apa? Dekat dengan rumah sakit haji. Dan ini Bapak Ibu, di balik Masjid Al-Raji ini keseluruhan hotel bintang 5. Ada Millennium, ada beberapa hotel yang lainnya, ya. Four Seasons juga di sini. Jadi hotel bintang 5 kebanyakan malah di sini Bapak Ibu sekalian, jauh dari Masjidil Haram. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan di mana akhirnya Rasulullah mendapatkan perintah untuk hijrah menuju ke kota Yathrib. Pada saat Rasulullah beranjak dari rumahnya, kaum kafir Quraisy itu sudah mengepung keseluruhan rumah Rasulullah. Dan kemudian akhirnya Allah menurunkan bala bantuan, dibuatlah, ya, kaum Quraisy ini terlelap. Dan akhirnya Rasulullah keluar dari pintu samping atau pintu belakang bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk beranjak dari rumahnya. Dan sebelum keluar dari rumahnya, Rasulullah mengamanahkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk berbaring di ranjang beliau.
Dan Bapak Ibu sekalian, di mana Rasulullah berangkat yang kemudian didampingi oleh Sayyidina Abu Bakar, dan pada saat Rasulullah melangkahkan kakinya dari rumah Rasulullah, di tengah jalan, di pertengahan jalan Rasulullah didatangi oleh salah satu budak, yaitu adalah asisten ya dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan memang asisten ini atau budaknya Sayyidina Abu Bakar ini memang ditugaskan hanya untuk menggembala kambing dari Sayyidina Abu Bakar, yang dimana akhirnya Sayyidina Abu Bakar memerintahkan agar mengikuti siapa? Agar mengikuti Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk mengacaukan jejak dari Rasulullah dan utamanya Sayyidina Abu Bakar. Dan kemudian Rasulnya pada saat itu akhirnya Rasulullah SAW menuju ke Jabal Sur, utamanya untuk singgah sejenak mengecoh dari kejaran kaum kafir Quraisy. Dan pada saat itu pada saat Rasulullah menaiki Jabal Sur, Abdullah, anak dari Sayyidina Abu Bakar, selalu mencari informasi di kota Makkah. Selama 3 hari 3 malam Rasulullah bermalam dan utamanya bermalam di Jabal Sur, utamanya di Gua Sur, dan Abdullah ini selalu mencari informasi terkait apapun yang terjadi di kota Makkah dan diserahkan kepada ayahandanya dan juga kepada baginda Rasulullah SAW. Dan Bapak Ibu sekalian, dimana akhirnya pada saat Rasulullah menghindari kejaran dari kaum kafir Quraisy singgah di Jabal Sur, sempat ada pemuda kaum kafir Quraisy yang menduga bahwasanya Rasulullah berada di bukit tersebut. Bapak Ibu, mohon izin saya potong. Sebelah kanan ini ada rumah cantik ya. Baru lihat kan rumah ada gentengnya kalau di Arab Saudi? Ya. Kelihatan? Betul. Ini adalah rumah dari salah satu yang bukan salah satu malah sekeluarga besar. Jadi rumah tersebut itu dimiliki oleh yang memiliki supermarket bin Daud. Makanya di situ dibilangnya adalah Kasur bin Daud atau istananya bin Daud. Tapi bukan itu yang hendak saya ceritakan. Pas di belakang rumah dari yang pemilik supermarket bin Daud, di belakangnya itu ada salah satu rumah dari Imam Masjidil Haram, namanya adalah Syekh Suraim. Nah, Syekh Suraim itu dulu pernah viral Bapak Ibu sekalian, ya. Ada video bahwasanya menyatakan Imam Masjidil Haram sholat di masjid di perkampungan. Nah, itu terjadinya di belakang istana bin Daud tadi, karena memang di belakang istana bin Daud terdapat masjid namanya adalah Masjid Wakaf dari supermarket bin Daud, dan rumah Syekh Suraim berada tepat di belakangnya dari Kasur bin Daud. Nah Bapak Ibu, di sebelah kanan kita ini juga salah satu contoh istana kecil ya. Ini juga informasinya kepemilikan dari kerabat dari kerajaan yang berada di kota Mekah. Jadi ini rumahnya besar, dan di belakangnya ini rumahnya asistennya. Seperti ini. Jadi seperti itu biasanya. Dan sedangkan di belakangnya Bapak Ibu sekalian, rumah yang tingkat seperti rumah susun, ini adalah rumah penduduk utamanya di perkampungan wilayah Awali. Mohon izin kita lanjutkan lagi. Jadi pada saat Rasulullah singgah di Jabal Sur, pernah ya, di mana kaum kafir Quraisy, utamanya pemuda dari kaum kafir Quraisy mendatangi bukit, mendekati bukit dan utamanya menaiki bukit tersebut untuk menuju ke Gua Hira. Dan pada saat hendak sampai di mulut gua, Allah turunkan bala bantuan, di mana Allah membuat pintu gua yang berada, yang dimana posisinya pintu Gua Sur ini Bapak Ibu sekalian kecil sekali sebenarnya. Dan jika kita masuk ke dalam itu akan sangat sempit sekali. Dimana Rasulullah SAW dibantu ya, langsung oleh Allah, dimana dibuatlah pintu dari Jabal Sur ini tertutup oleh sarang laba-laba. Dan utamanya pintu satunya lagi itu tertutup akan sarang burung dara. Nah, Bapak Ibu sekalian, makanya jangan heran kalau di kota Madinah, kota Mekah, orang-orang Mekah khususnya ya, orang-orang Madinah khususnya ahal balad, orang-orang asli Arab Saudi menyukai burung dara. Ya, karena apa? Memang banyak sekali sejarah-sejarah yang berkaitan. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, itu adalah sekilas cerita tentang Jabal Sur yang insya Allah sebentar lagi kita akan lanjutkan untuk menuju ke Bukit Arafah. Namun sayangnya Bapak Ibu sekalian, sudah 1 bulan di mana saat ini Jabal Rahmah ditutup total, jadi kita tidak bisa mendatangi Jabal Rahmah. Dan jikalau kita memang hendak mendaki Bukit Jabal Rahmah, itu keseluruhan sudah dipagari. Jadi dipagar, keliling dipagar. Jadi kita hanya bisa memandang dari kejauhan. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian, nantinya kita cukup memandang dari kejauhan. Dan kemudian saya hanya ingin menjelaskan tentang prosesi pelaksanaan ibadah haji. Jadi Jabal Rahmah dibuka untuk umum ataupun tidak dibuka untuk umum, saya tetap meyakini bahwasanya yang Bapak Ibu butuhkan ini bukan Jabal Rahmahnya,
melainkan adalah apa sih yang terjadi, ya, ataupun bagaimana pelaksanaan tentang ibadah haji, utamanya oleh Bapak Muhammad dulu tahun 78 dan sekarang utamanya yang terakhir ya di tahun 2021. Nanti akan kita jelaskan dengan sangat gamblang pelaksanaan ibadah haji. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, nantinya kita memang tidak bisa mendatangi Jabal Rahmah. Kalau saya bukannya tidak mau ya, tapi memang posisinya amat jauh sekali. Yang penting kan kita ke Arafah itu dan melihat Arafahnya. Bagaimana sih padang Arafah? Karena banyak sekali orang-orang datang menuju ke Arab Saudi, utamanya menuju ke kota Mekah dan singgah di Jabal Rahmah. Ya. Sebelum mereka datang ke Jabal Rahmah atau utamanya ke padang Arafah ini, mereka seringkali memikirkan bahwasanya padang Arafah itu ya hanya padang pasir saja. Sedangkan sekarang sudah berubah. Utamanya yang pernah berhaji 2017 nantinya akan takjub dengan padang Arafah di tahun ini, di mana 2017 masih gersang, pepohonan memang sudah ada, namun tidak selebat sekarang. Sekarang Bapak Ibu sekalian akan melihat salah satu contohnya adalah di sebelah kanan kita. Dulunya adalah padang gersang dan tandus, sekarang dijadikan salah satu universitas terkenal di dunia, namanya adalah Universitas Islam Ummul Qura. Ini untuk yang laki-laki, yang perempuan tadi sebelum bukit. Dan yang sebelah kanan ini Universitas Islam Ummul Qura. Ini ya Bapak Ibu sekalian, tempat-tempat untuk menimba ilmu, dan utamanya salah satunya adalah Universitas Islam Ummul Qura, di mana mendapatkan keutamaan. Kenapa? Bukan karena di kota Mekah, melainkan di sini siapapun bisa mendaftar menjadi mahasiswa. Cukup mendaftar dengan website ya, dan kemudian nanti mengikuti ujian. Jika lulus, maka mereka akan mendapatkan beasiswa untuk sekolah atau menimba ilmu di Ummul Qura. Apa yang didapatkan? Yaitu dari tempat tinggal, dan kemudian mendapatkan uang saku setiap bulannya itu di kisaran 4 juta rupiah atau 3,5 juta rupiah, tergantung dari kursnya. Dan kemudian mendapatkan tiket pesawat setiap tahunnya pulang pergi dari Jakarta menuju ke Jeddah dan dari Jeddah menuju ke Jakarta. Subhanallah Bapak Ibu sekalian, jadi benar-benar difasilitasi oleh pemerintah, yang dimana Bapak Ibu sekalian tujuannya adalah untuk mensiarkan agama Islam, yang dimana nantinya akan oleh mahasiswa tersebut disiarkan lagi kepada masyarakat yang mungkin kurang beruntung atau mungkin belum bisa menimba ilmu menuju ke kota Mekah dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa dilihat, jadi kampusnya utamanya ya sampai di ujung bukit yang paling ujung sebelah kanan sana. Jadi di sini lengkap, ada dalam artian lapangan baseball, basket, kemudian lapangan bola, mini soccer, sampai gym. Ini Bapak Ibu, yang ada kacanya ini gym yang setahu saya. Yang ada kacanya ini gym. Dan kemudian sampai ada pertaniannya juga ada dan lain sebagainya. Bapak Ibu, sebelah kiri kita ini ada jalan langsung menuju ke kota Taif yang tadi saya jelaskan. Namun tidak bisa menggunakan bus, harus menggunakan mobil kecil. Maksimal itu adalah Hiace. Lebih besar dari Hiace, maka mereka harus melewati pegunungan Hada. Kalau dari sini menuju Taif, insya Allah hanya ditempuh sekitaran 40 menit. Tapi kalau melewati Hada, itu bisa sampai 2 jam. Nah, bisa dilihat Bapak Ibu sekalian, perhimpunan perbukitan yang paling tinggi di ujung sana itu adalah kota Taif. Dan kemudian Bapak Ibu, sebelah kanan kita ini adalah perbukitan yang mengawali masuknya kita menuju ke padang Arafah. Dilihat Bapak Ibu sekalian, semuanya sudah menghijau. Sekarang berwarna keputihan, keabu-abuan, dikarenakan memang ilalangnya sudah mulai tumbuh ya, dan berkembang. Jadi bisa dibilang seperti padang pasir kalau dari jauh. Sampai sebenarnya ini adalah rumputnya sudah menghijau dan kemudian tumbuh ilalang. Nah Bapak Ibu, di sebelah kanan kita juga terlihat jelas ada plakat bertuliskan apa Bapak Ibu? Bisa dibaca? Arafat State. Arafah Start. Kenapa yang bahasa Inggris saja yang dibaca? Kenapa bahasa Arabnya tidak dibaca? Apa bahasa Arabnya? Badayah Arafah. Apa? Badayah Arafah. Badayah. Mas, ya berarti artinya Arafah Starter. Nah ini, ternyata Badayah Arafah dengan Arafah Starter ini artiannya berbeda, tapi dengan satu makna. Badayah Arafah artiannya adalah batas tanah Arafah. Tapi dalam bahasa Inggris ditulisannya Arafah Start. Kenapa? Agar mempermudah orang-orang yang tidak mengerti bahasa Arab, mereka mengetahui bahwasanya Arafah ini dimulainya dari plakat yang berwarna kuning tadi. Mas, kenapa kok ditulisin plakat berwarna kuning, Mas?
kok dan plakatnya itu gede sekali biar kelihatan. Ya karena dulunya seperti monumen sebelah kanan Bapak Ibu sekalian. Monumen kecil seperti gapura. Ya, dan akhirnya oleh pemerintah dibangun plakat lebih besar dan tinggi. Dan kemungkinan juga akan dibangun lagi sekarang karena posisinya apa? Pepohonan sudah mulai. Belok kanan apa lurus, Kang? Oke, sok, mangga, gaskeun. Abdi pengen di tulisan Arafah Start Here ya. Oke. Bapak Ibu, kenapa ada plakat tersebut? Karena utamanya Bapak Ibu perlu pahami, ibadah haji ini wajib dilakukan dan dilaksanakan kepada orang-orang yang mampu. Mampu bukan dalam perihal materi saja, tapi mampu dalam diri, dalam kesehatan, dalam hati, dan dalam tenaga. Pelaksanaan ibadah haji ini adalah ibadah yang membutuhkan tenaga, dan utamanya bisa dibilang adalah ibadah fisik. Kenapa Bapak Ibu? Karena memang pelaksanaannya amatlah lama. Tidak seperti layaknya orang-orang melaksanakan ibadah umroh. Itulah mengapa umroh disebutnya adalah haji kecil. Karena pada saat kita melaksanakan haji, itu wajibnya adalah wukuf di padang Arafah. Ketika seseorang melaksanakan haji dan tidak melaksanakan wukuf di padang Arafah, maka tidak akan sah hajinya dan wajib mengulang lagi. Nah, jadi Bapak sekalian perlu perhatikan, inilah alasan kenapa terdapat plakat bertuliskan Arafah Start Here atau dalam bahasa Arab bertuliskan Badaya Arafah. Karena sudah jelas dinyatakan dalam kitabul umrah, Al-Hajju fil Arafah, artinya haji seseorang itu berada di padang Arafah. Jikalau dia tidak melaksanakan wukuf di padang Arafah, maka dia tidak sah hajinya dan wajib mengulang. Dalam artian bahasa Indonesia, ya berarti dia tidak berhaji, karena dia tidak wukuf di padang Arafah. Dan Bapak Ibu sekalian di Rahman, di mana padang Arafah ini perlu Bapak Ibu ketahui adalah salah satu tempat terjadinya prosesi pelaksanaan ibadah haji, rukun wajibnya ibadah haji. Jadi jikalau orang ya menyatakan melaksanakan ibadah haji di bulan haji, tapi dia tidak wukuf di padang Arafah, maka termasuk hajinya sia-sia. Karena apa? Karena haji yang tidak sah. Makanya sampai orang yang sedang sakit, sedang diinfus di rumah sakit, itu dibawa dengan ambulans untuk menuju ke padang Arafah. Yang dibahasakan saat ini adalah safari wukuf. Karena wukuf ini wajib hukumnya bagi siapapun yang menjatuhkan niat untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, Bapak Ibu, pada saat kita melaksanakan ibadah haji, kita wajibnya adalah wukuf. Wukuf ini jatuhnya adalah tanggal 9 Zulhijjah. Tapi sebelum kita melaksanakan ibadah wukuf di padang Arafah, biasanya banyak orang yang melaksanakan sunnah haji, yaitu adalah tarwiyah. Tarwiyah itu adalah mendahulukan diri untuk mendatangi Mina, perkemahan Mina, untuk mempersiapkan perbekalan ibadah haji. Ini berlaku zaman dulu. Kenapa? Pada zaman Rasulullah, orang-orang yang hendak melaksanakan haji, mereka tidak menggunakan bis, dan mereka semuanya harus mempersiapkan perbekalannya masing-masing. Tidak seperti sekarang, yang perbekalannya sudah diurus dan disiapkan oleh penyedia ibadah haji, atau bisa dibilang disebutnya adalah travel. Nah, Bapak Ibu di Rahman, dimana saat ini kita bisa melihat langsung sebelah kanan adalah Masjid Namirah. Di sebelah kanan kiri kita depan ini adalah batasan dari tanah Arafah. Jadi insya Allah mudah-mudahan saya berdoa kepada Bapak Ibu sekalian, utamanya mengharap kepada Allah Azza wa Jalla agar nantinya kita bisa melaksanakan ibadah haji dengan orang yang kita cintai. Bapak Ibu di Rahman, Kanan boleh, kiri boleh, bebas kan. Yang penting Kang Yuyar aman, parkirannya kita nggak lama-lama kok. Ambil kanan juga nggak apa-apa. Nah, saya cuma pengen lihat Jabal Rahmah dari sini, insya Allah kelihatan biasanya kok. Akhirnya bedain aja Kang, jangan gandeng sama yang lainnya. Biar
kita bisa melihat Jabal Rahmah dari sini, kemungkinan biasanya sering kali bisa lihat. Sampingnya Al-Ujur tuh bagus Kang. Ya, sampingnya Al-Ujur itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Ini yang temu. Tangannya kanan, Pak. Tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi udah. Ya. Binasa. Udah. Yang megang ini. Yang Ayo Pak. Ayo Pak. ini tuh sebelah. Imtiaz. Udah Pak. Udah. Ya. Bagus Halo. Udah yuk. Udah kan? Aku juga mau ya. Mana? Ayo, aku cuma pengen. Ayo, dong. Ini di mana? Hijau Ismail. Hijau Ismail. Ini dulu ketika saya naik haji tahun 1968. Ini hujan lebat. Hujan 4 jam hujan. Terus banjir. Tanah haram ini banjir. Saya mandi di sini di Pancur. Saya mandi di Pancuran di Ismail. Ya kan? Habis mandi saya keluar, saya lihat itu mobil masuk di air Sam-Sam. Itu temboknya tuh. Iya. Ada 2 mobil masuk.
Itu air zam-zam itu masih boleh turun ke bawah. Dan memang ngambilnya pakai timba. Itu tahun 1968. Umur saya waktu itu 23 tahun. Ambil aja dulu. Bisa dipasukkan nanti. Bisa dicuci dan dibasuh dengan air mengalir tadi. Jadi siapapun nanti yang mau ke pasar, coba kita pastikan maunya kapan? Malam ini? Habis isya? Muslimat, ya Allah, nahnu bikum lahikun. Ini adalah sunnahnya ketika seseorang melewati makam atau kuburan. Kita mengucapkan salam. Bapak Ibu sekalian, di sebelah kiri kita ini adalah kantor gubernur Kota Mekah. Jadi Mekah ini adalah ibu kota provinsi, sama seperti Madinah, ibu kota provinsi. Di antaranya meliputi wilayah kota Jeddah, kota Taif, ya, kota Lid. Dan ini adalah kantor gubernur yang berada di provinsi Mekah, utamanya di kota Mekah Al-Mukarramah. Ini bangunan yang lama, kemudian berpindah ke bangunan yang baru. Dan sebelah kiri kita, di depan, kita akan ditunjukkan hamparan, ya, tanah kosong yang berada dekat dengan lampu merah. Ada. Lihat Bapak Ibu, banyak. Kalau pengen dapat jodoh, inginkan, maka tulislah namanya di Jabal Rahmah atau lempar fotonya. Yang saya tanya, di mana dasar hingga akhir hayat? Maka berdoalah di depan Ka'bah bersama-sama dengan suami atau istrinya, ataupun jika memang masih mencari jodoh, maka berdoalah di depan Ka'bah. Minta kepada Allah, ya Allah, berikan aku pasangan yang A, B, C, D dan sebagainya. Seperti itu Bapak sekalian. Jadi malah jangan doanya di Jabal Rahmah. Kenapa Mas nggak boleh? Karena memang tidak ada syariatnya. Jika tidak ada dalam ajaran